Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, tetap semangat ya. Mohon maaf Ibu tidak bisa mengajar secara langsung karena Ibu lagi flu berat dan habis recovery dari sakit. Di sini kita akan membahas tentang bab bioteknologi pangan ya. Oke, kita mulai saja. Kalian pernah ya merasakan singkong atau beras ketan sebelum dikasih ragi ya? Teksturnya pasti kenyal, empuk kalau yang singkong, dan rasanya ada yang hambar dan ada yang sedikit manis. Dan setelah menjadi tape, setelah diberikan ragi, kemudian teksturnya berubah menjadi lembut dan rasanya sangat manis dan sedikit asam. Kemudian beras ketan juga ya, sebelum diberi ragi, sifat teksturnya itu lembut dan rasanya juga manis. Setelah menjadi tape akan sangat lembut sekali dan rasanya akan berubah menjadi sangat manis dan sedikit asam. Nah, di sini kan ternyata berubah sekali ya dari yang sebelum dikasih ragi sama yang sesudah dikasih ragi. Dan itu artinya suatu produk yang baru kan dari yang sebelumnya. Nah, itulah yang dinamakan bioteknologi. Jadi, apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Bio itu artinya makhluk hidup dan teknologi ya teknologi. Jadi, pengertian dari bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kita akan bahas dua-duanya ya. Bioteknologi konvensional adalah yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya jamur dan bakteri menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Jadi maksudnya adalah bioteknologi konvensional itu menggunakan mikroorganisme secara langsung pada produk yang akan dihasilkan ya. Contohnya itu ada tape, yogurt, keju, tempe, dan kecap. Ada lagi yang lain-lainnya masih banyak ya. Di sini ada tabel mikroorganisme dan produknya. Ada mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Di sini produknya adalah tape, alkohol, dan pengembang roti. Ini adalah bentuknya jamur. Kemudian ada Rhizopus oryzae, itu jamur. Dia produknya tempe. Aspergillus wenti, dia produknya kecap. Penicillium notatum itu menghasilkan antibiotik. Neurospora crassa itu untuk menghasilkan oncom. Lactobacillus bulgarisus itu untuk menghasilkan yogurt dan ini bentuknya bakteri. Kemudian ada Acetobacter pseudomonas itu untuk menghasilkan nata de coco. Ini bisa dihafalkan atau nanti juga kalian lama-lama akan hafal sendiri kalau kalian sering bacanya ya. Kemudian, bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetik untuk menghasilkan produk. Melalui teknik rekayasa genetik, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Salah satu produk rekayasa genetik yaitu adalah membuat organisme transgenik. Ya, organisme transgenik. Nah, produk organisme transgenik ini ada contohnya tanaman transgenik. Nah, tanaman ini, padi ini biasanya disebut dengan golden rice karena warnanya yang keemasan. Nah, beras ini dia mengandung kandungan zat besi dan vitamin A atau mengandung beta karoten yang itu baik untuk mata ya. Kemudian selanjutnya bioremidasi untuk mengatasi tumpahan minyak atau mengatasi lingkungan. Penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan yang ada di lingkungan
itu dia memodifikasi polutan yang beracun dengan mengubah strukturnya, kemudian strukturnya menjadi tidak kompleks dan akhirnya tidak berbahaya dan tidak beracun. Kemudian produk transgenik yang lain yaitu ada sapi Belgian Blue atau disebut juga dengan Gatot kaca, karena dia ototnya ini sangat banyak, sangat bongsor gitu, sapinya besar banget karena dia berotot dan dagingnya banyak. Nah, sapi Belgian Blue ini berasal dari Belgia. Sapi ini merupakan hasil silangan sapi perah Friesian Holstein dengan sapi Durham Shorthorn yang memiliki ciri otot ganda. Persilangan ini menghasilkan sapi yang memiliki sifat pertumbuhan otot yang lebih cepat, sehingga menghasilkan daging yang lebih banyak dan memiliki sedikit lemak. Nah, hewan-hewan transgenik ini biasa juga disebut dengan GMO atau Genetic Modified Organism. Kemudian produk transgenik yang lainnya juga yang digunakan untuk bidang medis, yaitu salah satunya adalah pembuatan insulin. Ini insulin ya. Ini produk insulin ini menggunakan bakteri, karena bakteri itu kan mudah berkembang biak ya, atau mudah membelah diri sehingga menghasilkan insulin yang lebih banyak gitu. Bioteknologi modern dibagi menjadi dua, yaitu rekayasa genetik dan kultur jaringan. Rekayasa genetik ini biasa digunakan di bidang kesehatan, pertanian, dan pengolahan limbah, seperti yang Ibu bilang tadi ya sebelumnya ya. Di bidang kesehatan ada insulin, di bidang pertanian ada golden rice atau beras yang tadi, pengolahan limbah ada bioremediasi. Kemudian di kultur jaringan itu biasa digunakan untuk pertanian. Nah, rekayasa genetika adalah teknik modifikasi gen dalam sel suatu makhluk hidup untuk mendapatkan sifat sesuai yang diharapkan. Rekayasa genetik melibatkan pemotongan gen dan penyambungan gen. Pemotongan gen itu menggunakan enzim restriksi endonuklease dan penyambungan gen menggunakan enzim ligase. Oke. Sebelum memasukkan gen ke dalam sel yang akan direkayasa, maka gen tersebut harus dibawa oleh kendaraan atau vektor yang disebut dengan plasmid. Jadi ini plasmid ini sebagai perantara ya, atau vektor atau kendaraan untuk memasukkan gen target ini. Ya, nanti si plasmidnya ini akan dipotong oleh enzim restriksi endonuklease ya, yang dipotong. Kemudian gen ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini setelah dipotong, kemudian gen target ini masuk ke dalam sini plasmid. Kemudian setelah masuk ini disambung oleh enzim ligase. Nah, jadilah ini plasmid rekombinaan. Nah, ini baru dimasukkan ke dalam sel yang akan direkayasa. Nah, kemudian ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan sel atau jaringan tumbuhan atau hewan pada media buatan. Contohnya di sini ada ujung tunas, kemudian ada daun dan ada akar. Ini dimasukkan ke dalam botol atau tabung masing-masing untuk dijadikan tumbuhan secara utuh. Nah, ini kan tadinya akarnya, kemudian daunnya, ini tunasnya. Nah, setelah melalui proses kultur jaringan dengan proses tertentu ya, kemudian ini akarnya bisa menjadi tumbuhan yang banyak dan daunnya juga bisa menjadi tumbuhan yang banyak. Jadi akan dihasilkan banyak tumbuhan yang sama sifatnya dengan induknya. Oke, sampai di sini dulu untuk bioteknologi. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti ya. Ditulis poin-poin yang penting dalam bioteknologi ini, kemudian dikerjakan soalnya ya, dan dikirim ke dalam Google Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.